Kepada awak media, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan alasan dicopotnya Kepala BIN. Menurutnya, ini adalah permintaan dari Prabowo Subianto karena masa jabatan Kepala BIN akan segera selesai. Berbicara dengan Pak Prabowo itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Ini beberapa hari lagi masa jabatan Bapak berakhir. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara Pak terkait pemilu kada gitu Pak? Ya, terima kasih. Kalah kemarin Pak. Gimana? Ya, namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw, biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Nah ini kunker ke Medan ini kunker terakhir Bapak berarti Pak? Kunjungan kerja terakhir Bapak di Medan? Nggak tahu, kalau memang masih ada yang mau diresmikan ya saya resmikan. Saya kan masih punya waktu 2 hari. Inilah sosok pengganti Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Dan Kopassus ini yang disiapkan oleh Prabowo Subianto sebagai pengganti Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Letkol Muhammad Herindra ini adalah mantan Danjen Kopassus. Rakyat, cuma 2 itu saja. Kemudian yang kedua, saya ingatkan kepada kaum saudara-saudaraku yang sadar masih terbawa, masih terhipnotis dengan kekuatan oligarki, kekuatan uang, sadarlah. Jangan sampai Anda berpotensi menjadi pengkhianat bangsa, hanya memikirkan dirimu sendiri tanpa memikirkan nanti masa depan anak cucumu. Ya, jangan dikasih makan orang kaya, kamu memusuhi rakyatmu sendiri. Ini sangat singkat, saudaraku. Mantan Wakil Presiden periode 2014-2019 Muhammad Yusuf Kala memberikan komentar positif terhadap susunan Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Semua keren-keren. Kalau soal evaluasi kalian nanti tahun depan, jangan sekarang. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti 1 tahun 2 tahun baru bisa diketahui hasilnya. Selalu begitu. Dan diharapkan Pak JK di kabinet Pak Prabowo nanti dengan orang-orang yang dipilih secara langsung oleh Pak Prabowo, ya, seperti apa? Kita harapkan bahwa menteri dan wakil menteri yang dipilih itu dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Dan yang sangat penting karena ini kabinetnya lebih besar, maka koordinasinya yang sangat penting. Ini kan jumlah menterinya kan semakin banyak ya, jumlah menteri dan lembaganya semakin banyak. Kira-kira dari Pak JK sendiri, apakah ini efektif Pak untuk ke depannya Pak? Itulah tergantung koordinasinya. Akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki. Gitu loh. Nah kalau di kotanya kok sampai hari ini belum ada, yang kemarin kok belum ada orang kader PDI Perjuangan yang dipanggil ke Kartanegara. Ya bang belum, tetapi hari ini kan juga masih ada. Kita juga ngerti ya, mari kita amati bersama. Siapa tahu Bapak Padu nanti dipanggil. Pada waktunya kepada media
Bang Dasko tadi Pak Pram itu sebenarnya datang membawa pesan apa? Bang Dasko Pak Pram tadi Pak. Pesannya ya, atau keperluannya Pak tadi? Ya pesan ke Pak Prabowo ya saya nggak dengar tadi. Ya. Tapi menyangkut soal komunikasi pertemuan Prabowo Mega atau seperti apa Bang? Saya juga nggak dengar tadi. Oke, tapi pasti Mas Pram sebelumnya udah komunikasi ke Bang Dasko dulu dong sebelum datang. Iya kan kalau komunikasi mau datang, ya kan saya tinggal sampaikan. Siapa yang mengutus siapa sih Bang? Pak Pramono yang datang atau Pak Prabowo yang mengundang? Ada lagi pertanyaan? Hari ini Kediaman Prabowo sekitar pukul 12:48 waktu Indonesia bagian Barat. Saat di Kertanegara, Pramono tidak memberikan pernyataan sedikit pun. Sebelumnya Pramono adalah politikus senior PDIP yang duduk di kursi sekretaris kabinet di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Belakangan Pramono mundur dari kursi menteri karena maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024 berpasangan dengan Rano Karno. Sementara itu, usai bertemu Prabowo, Pramono yang tengah berkampanye sebagai calon gubernur Jakarta menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo siang tadi hanya untuk meminta doa restu dari presiden terpilih dalam berkontestasi di Pilkada 2024. Namun Pramono tidak membantah bahwa pertemuannya juga untuk menjembatani komunikasi antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ada dua, yang satu pengerukan, yang kedua adalah pembebasan. Ya pokoknya silaturahmi, saling mendoakan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi kabarnya sempat ditawari kepala badan Mas Pram. Jadi hari ini jadwal saya yang tidak dijadwalkan itu ada dua. Satu bertemu Pak Prabowo, yang kedua bertemu Bu Mega. Isinya apa saya dan Bu Mega maupun Pak Prabowo yang tahu. Artinya tadi ada pembicaraan soal persiapan pertemuan tanggal. Pokoknya ginilah, saya selama ini secara terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Jadi ini tidak ada urusan untuk yang lain-lain. Untuk hal yang baik, semoga proses pelantikan Pak Prabowo menjadi presiden berjalan lancar dan baik. Dan sekarang ini kan sedang disusun para menteri pembantunya presiden. Saya punya pengalaman panjang, baik di era Bu Mega maupun Pak Jokowi. Saya jadi menteri juga 2 kali di era Pak Jokowi. Sehingga saya tahu mudah-mudahan yang dipilih ini adalah orang-orang yang baik dan mau bekerja secara baik. Kabarnya ada tawaran jadi kepala badan, benar? Yang nawar adalah anak saya supaya saya jangan capek-capek. Makasih. Jelajahi cara baru lalu jadi baru banget. Mutia Hafid yang merupakan mantan jurnalis tak luput dari panggilan Prabowo Subianto yang juga dikabarkan akan dijadikan sebagai menteri di dalam menyempurnakan Kabinet Indonesia Maju. Mutia Hafid juga merupakan Ketua Komisi 1 DPR RI. Masih terkait komisi juga masih terkait teman-teman, saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media karena tugasnya cukup, beliau tadi sampaikan ini tugas berat di salah satu fokus beliau, jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media untuk nanti membantu.